Pagi itu, Aden bersiap-siap untuk berangkat kerja. Namun sebelum berangkat, seperti biasa, sarapan terlebih dahulu dengan Bu Siti dan Pak Rosid. Aden ini bekerja serabutan di sebuah rice mill atau tempat pengolahan gabah menjadi beras milik Juragan Teguh yang ada di desanya. Orangnya memang terpandang dan sangat kaya raya. Sementara bapaknya yaitu Pak Rosid dan Bu Siti juga bekerja dengan Juragan Teguh. Namun kedua orang tuanya bekerja di sawahnya atau sebagai petani. Aden saat itu berusia masih 24 tahun. Dia bekerja di bagian mesin pengolahan rice mill. Ya serabutan ya. Ya dari jemur padi, menggiling, dan juga mengemasnya. Setelah itu diletakkan di gudang. Pagi itu mereka sarapan dengan lauk yang seadanya. Karena Bu Siti masaknya juga gugup, buru-buru karena bangunnya agak siang. Jadi mereka hanya sarapan dengan telur goreng dan tempe goreng saja pakai kecap. Alhamdulillah enaknya. Den, kamu berangkat sekarang cepet, ucap Bu Siti. Loh memangnya kenapa Bu? Kan aku belum habis makannya. Iya maksudnya dihabisin dulu. Nanti setelahnya kamu berangkat. Takutnya nanti dimarahin sama Juragan Teguh. Kamu kan kesiangan. Oh enggak kok Bu. Pak Teguh malah enggak pernah marahin aku kok. Iya tapi kamu jangan menyepelekan begitu. Enggak enak. Iya ya Bu. Emangnya bapak ibu gak berangkat? Berangkat, tapi nanti soalnya garapan sawahnya gak terlalu banyak juga. Akhirnya Aden pun segera menghabiskan nasinya dan dia segera berangkat menuju rice mill. Ya udah aku berangkat dulu ya Pak. Iya hati-hati. Saat itu Aden dengan motornya melaju menuju ke rice mill tempatnya bekerja. Tempatnya itu tidak terlalu jauh karena masih satu desa juga dengannya. Saat di perjalanan, Aden berpapasan dengan para warga tetangga desanya. Dia pun menyapanya dengan ramah. Tidak lupa dia menampakkan senyumannya. Monggo Bu. Mas Aden, baru mau berangkat ke rice mill ya? Iya Pak, duluan ya. Beberapa saat kemudian Aden pun akhirnya sampai juga di pengolahan gabah, tempatnya bekerja atau rice mill. Saat dia baru memarkirkan motornya, ternyata di sana sudah ada Pak Teguh, pemilik rice mill tersebut. Tiba-tiba saja Aden dipanggil olehnya. Den, sini cepat. Iya Pak. Segera Aden pun menghampiri Pak Teguh. Saat itu Pak Teguh meminta kepada Aden untuk ikut dengannya mengantarkan beras. Den, nanti setelah ini kamu ikut saya ya. Mau kemana Pak? Nganterin beras. Oh iya Pak, siap. Akhirnya saat itu Aden menunggu buruh lain yang mengangkutkan beras ke dalam bak truk. Dan Aden sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Teguh. Beberapa saat kemudian setelah beras yang sudah dikarungin dimasukkan ke dalam bak truk, segera Aden dan Pak Teguh pun berangkat ke tempat yang sudah memesan berasnya. Saat itu Adenlah yang mengemudikan truknya, karena memang Aden juga sudah pernah diajari nyopir supaya nantinya dia bisa mengantarkan beras juga. Perjalanannya cukup jauh saat itu menuju ke tempat pengantaran beras. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Dan saat itu, Adenlah yang disuruh oleh Pak Teguh menurunkan semua berasnya. Waduh, karena memang hanya mereka berdua saja yang pergi, tidak membawa buruh yang lain. Padahal beras itu banyak sekali jumlahnya, beberapa karung. Tapi, Aden tetap nurut dengan juragan. Udah nyetir, disuruh bongkar lagi. Aduh, peluh keringat mengucur beberapa kali, karena dia harus bolak-balik menurunkan berasnya. Setelah semuanya beras sudah selesai diturunkan, pelanggan itu pun langsung membayar uang kepada Juragan Teguh. Usai dibayar, mereka pun segera pergi. Namun, karena waktu sudah siang, Pak Teguh mengajak Aden untuk mampir terlebih dahulu ke sebuah warung yang ada di pinggir jalan raya. Den, kita berhenti dulu di warung depan makan siang dulu. Iya Pak, siap. Segera Aden pun memberhentikan truknya di pinggir jalan di sebuah warung makan. Mereka pun segera memesan makan di sana dan juga minum es teh karena hari itu sangat panas sekali. Pokoknya serasa terik matahari berada di atas kepala pas. Sembari menunggu pesanannya datang, Aden dan Pak Teguh ngobrol-ngobrol biasa. Namun tiba-tiba saja Pak Teguh memberikan uang kepada Aden saat itu. Uang dari hasil penjualan tadi. Den, ini buat kamu ya uangnya. Loh Pak, kan belum waktunya saya pocokan Pak. Udah ndak apa-apa. Anggap saja bonus buat kamu. Kamu juga tadi sudah mau nganterin dan ngangkatin berasnya banyak. Oh ya sudah Pak, saya terima ya Pak, terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Tapi jangan bilang yang lain. Kalau kamu saya kasih uang bonus ya. Iya Pak, siap. Saat itu Aden diberikan uang oleh Pak Teguh sebesar 500.000. Aden pun senang karena bisa buat tambah-tambah tabungannya. Beberapa saat kemudian makanan dan minuman pesanan mereka pun akhirnya diantarkan ke meja mereka. Silakan Pak, Mas, ucap pengantar makanan sambil meletakkan nasi dan es tehnya di atas meja. Ya, terima kasih ya. Karena perut sudah keroncongan dari tadi dan menandakan sangat lapar, Pak Teguh dan Aden pun langsung melahap makanannya. Setelah selesai makan, mereka segera melanjutkan lagi perjalanan menuju ke rice mill. Singkatnya, setelah sampai di rice mill, saat itu Aden pun langsung mengerjakan pekerjaan yang lain. Saat itu dia menggiling gabah dengan menggunakan mesin yang sudah ada di sana. Tapi di sela-sela kerjanya itu, Aden tiba-tiba pengen buang air kecil. Akhirnya dia pun beranjak ke belakang kamar mandi. Kamar mandinya di rice mill itu terlihat kotor dan singup, gelap, membuat merinding. Akan tetapi dia yang sudah terbiasa tidak takut. Saat dirinya sedang buang air kecil, dan saat itu waktu menjelang sore, di dalam kamar mandi tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang sedang menangis terseduh-seduh. Sontak, dia pun saat itu langsung merinding dan mengedarkan pandangan. Bulu kuduknya otomatis berdiri semua. Akhirnya setelah selesai buang air kecil, dia pun keluar dari dalam kamar mandi. Akan tetapi, anehnya saat dia keluar kamar mandi, suara wanita yang menangis terseduh-seduh itu tidak ada. Dia pun buru-buru kembali ke tempat kerjanya lagi dan melupakan kejadian yang didengarnya. Sore hari pun tiba. Waktunya para buruh di rice mill itu beranjak untuk pulang. Begitu juga dengan Aden. Saat itu Aden pulang dengan motornya. Dan sesampainya di rumah, dia melihat orang tuanya yang sudah mandi dan juga sedang santai duduk di teras ngobrol-ngobrol sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Den? Tanya Pak Rosid. Iya Pak. Aku mandi dulu ya Pak. Bu, gerah. Kedua orang tuanya pun mengangguk. Dan saat itu Aden pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk mandi, karena dia sudah sangat gerah sekali. Karena hawanya akhir-akhir ini sangat panas. Malam harinya, Aden dan keluarganya pun nyore bareng atau makan malam bersama. Dan setelah makan malam selesai, mereka ngobrol di depan ruang TV. Kumpul keluarga sambil ngobrol-ngobrol. Saat itu Aden juga menceritakan kepada orang tuanya kalau tadi siang dia habis pergi mengantarkan barang dengan Juragan Teguh. Pak, Bu, aku tadi pagi diajak Juragan nganterin barang. Tumben banget, Den. Iya, terus aku juga yang nurunin berasnya juga, Pak. Sak truk loh, Pak. Buruh yang lain ndak diajak. Hah? Tapi ya, aku dikasih bonus kok, Pak. Oh, dikasih bonus berapa? Tanya Bu Siti. Ini Bu, 500.000. Buat bapak ibu saja ya, bagi 2, ucap Aden. Udah gak usah. Kamu simpan saja sendiri, ditabung ya, timbal Pak Rosid. Iya nak, kamu simpan saja, kata Bu Siti. Ya udah deh Pak, Bu. Tapi kamu hati-hati ya. Soalnya kok aneh ya, cuma kamu saja yang selalu dikasih uang loh, Den. Loh, emangnya kenapa Bu? Mungkin kan karena aku kerjanya rajin, jadi aku dikasih uang. Iya, tapi tetap hati-hati loh. Aden pun mengangguk paham dengan ucapan ibunya. Setelahnya karena malam sudah larut, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar masing-masing untuk tidur. Akan tetapi, saat itu Aden entah kenapa dia tidak bisa tidur. Akhirnya, dia milih main sosmed, scroll-scroll dulu. Saat dirinya sedang main sosmed, tiba-tiba saja dia merasakan merinding karena ada sesuatu yang beda di dalam kamarnya. Dan bersamaan dengan itu, Aden dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas. Sontak dia pun terperanjat dan mengedarkan pandangannya melihat perginya bayangan putih tadi, tapi ternyata sudah tidak ada. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan jendela kamarnya yang tiba-tiba saja menggebrak sendiri. Segera, Aden pun bangkit untuk menutup kembali jendelanya itu. Namun saat dirinya hendak menutup jendelanya itu, dia melihat dari kejauhan, melihat ke samping rumahnya, kalau ada sosok wanita dengan rambut panjang yang tersenyum kepadanya.
Aden pun membalasnya dengan senyuman. Namun sesaat kemudian, wanita cantik itu berubah wujudnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali wujudnya, dengan senyum menyeringai yang mengerikan. Sontak, Aden pun langsung menutup jendelanya dan beranjak ke atas kasur dengan menggunakan selimutnya karena dia ketakutan. Nafasnya saat itu tidak beraturan dan jantungnya terasa terpompa dengan cepat sekali. Dia mencoba untuk memejamkan kedua matanya hingga akhirnya dia tertidur dengan sendirinya. Sementara itu di sisi lain, malam itu tepatnya malam Jumat Kliwon, di rumahnya Pak Teguh sedang berada di dalam sebuah ruangan yang di dalamnya itu sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang tertata rapi. Dan saat itu dia sedang berkomat-kamit merapalkan mantranya di hadapan kepala kerbau dan sesajen serta kemenyan yang mengepul. Sesaat kemudian, sesuatu yang berbeda masuk ke dalam ruangan ritual dan terlihat ada sebuah asap hitam tebal yang berhenti di hadapannya Pak Teguh. Dan perlahan-lahan asap hitam itu kemudian berubah wujudnya menjadi sosok hitam besar dan kedua matanya menyala. Kemudian sosok itu berbicara kepada Pak Teguh kalau dirinya akan meminta tumbal lagi untuk bulan depan karena sudah waktunya. Ceritanya nagih janji. Ingat, bulan depan kau harus sudah menyiapkan tumbalmu. Baik. Setelahnya sosok tinggi besar itu kemudian memakan sesajen sarinya yang dimakan yang sudah disediakan dengan cara mengendus-endus sesajen tersebut seperti kepala kerbau dan yang lainnya. Pak Teguh yang melihatnya pun bergidik ngeri dan hanya bisa menelan ludah. Sesaat setelah semua makanannya itu sudah dihabiskan, sosok itu pun kemudian pergi menghilang dengan meninggalkan asap hitam yang baunya busuk sekali. Setelahnya Pak Teguh pun menyelesaikan ritualnya dan dia duduk di depan teras rumah sambil memikirkan, siapa ya tumbalnya nanti untuk bulan depan? Ternyata selama ini dibalik kesuksesan yang dia miliki, punya hektar-hektar sawah, juga punya resmelnya, punya kendaraannya untuk mengantar beras-berasnya, ya dia telah melakukan pesugihan, ya bersekutu dengan junjungannya tersebut. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Pak Teguh selalu melakukan ritualnya rutin dan memberikan sesajen kepala kerbau. Wah, mahal banget pesugihannya ini. Bahkan usaha pengolahan gabah atau padinya ini yang sudah jalan baru 5 tahun ini sudah memakan banyak korban, terutama karyawan buruh yang ada di pabriknya itu. Tidak hanya itu, tapi juga ada petani sawahnya yang dijadikan tumbal juga. Sebenarnya bulan lalu Pak Teguh sudah mendaftarkan Aden untuk tumbal selanjutnya, yakni untuk bulan depannya. Makanya Pak Teguh selalu bersikap baik dengannya, dan juga Aden yang selalu mendapatkan teror. Tapi Pak Teguh belum mau Aden yang ditumbalkan, karena dia baru saja bekerja di pabriknya atau di pengolahan berasnya itu baru 5 bulan. Mungkin Pak Teguh akan menumbalkan Aden tahun depannya. Namun Aden tidak mengetahui semua itu, belum sadar dia. Dia merasa kalau Pak Teguh memang orangnya baik dan kepada semuanya juga selalu ramah dan dermawan. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali pada diri Aden kepada Pak Teguh. Tak ayal, setelah Pak Teguh selama ini melakukan pesugihan di rumahnya, dia dan keluarganya juga selalu mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Saat itu malam, Pak Teguh sedang duduk santai ditemani secangkir kopi yang sudah dibuatnya. Sementara Bu Mega istrinya yang sebenarnya tadi sudah tidur lebih dulu, tiba-tiba saja dia kebangun karena dia kebelet. Akhirnya dia pun bangkit dan menuju ke kamar mandi. Bu Mega sudah tahu kalau itu malam Jumat Kliwon dan sudah pasti Pak Teguh melakukan ritual. Makanya dia tidak kaget saat Pak Teguh sudah tidak ada di samping tubuhnya di ranjang. Karena tadi siang juga Bu Mega lah yang menyiapkan semua sesajennya dan juga membeli kepala kerbaunya. Untung bisa beli eceran ya, membeli kepalanya doang, nggak seekor gitu. Kalau seekor kan mahal banget nih. Saat Pak Teguh dan Aden pergi mengantarkan beras, ya Bu Mega sudah menyiapkan semua. Ini namanya suami istri kompak nih. Saat itu Bu Mega sedang berada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba saja dirinya itu mencium bau kemenyan yang sangat kental. Dan saat itu pikirnya kalau Pak Teguh sedang melakukan ritual. Padahal sebenarnya Pak Teguh sudah selesai melakukan
Setelah selesai buang air kecilnya, Bu Mega pun keluar dari dalam kamar mandi. Saat dirinya baru saja keluar kamar mandi, betapa terkejutnya dia di hadapannya itu. Ada sosok tinggi besar, dengan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam dengan gigi taring yang tajam dan panjang. Sontak, tubuh Bu Mega saat itu langsung terbujur kaku, dan tidak bisa digerakkan tubuhnya, hingga akhirnya Bu Mega yang tidak kuat melihat sosok itu akhirnya dia ambruk pingsan. Pak Teguh yang sudah kedinginan dan ngantuk, dia pun ke dalam rumah. Namun sebelumnya dia akan ke kamar mandi terlebih dahulu. Betapa terkejutnya Pak Teguh mendapati Bu Mega yang sudah terkapar di lantai depan pintu kamar mandi. Segera dia pun mengangkat tubuhnya Bu Mega menuju ke dalam kamar. Saat itu, Pak Teguh mencoba untuk menyadarkan Bu Mega. Beberapa saat kemudian, Bu Mega pun akhirnya sadar juga. Pak Teguh pun segera mengambilkan air putih di dapur. Saat dirinya sedang mengambil air putih, Pak Teguh melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas di sampingnya bersamaan dengan bau busuk yang menyeruak. Saat itu Pak Teguh pun merinding. Dia pun segera kembali ke dalam kamar untuk memberikan air putihnya itu kepada Bu Mega. "Ini Bu, diminum dulu Bu." "Iya makasih Pak." Setelahnya Bu Mega pun memilih untuk tidur karena sudah lelah. Keesokan paginya, seperti biasanya, Aden sudah siap-siap untuk berangkat kerja. Sesampainya di Resmil, pagi itu Aden pun sudah mulai bekerja. Di saat itu menjemur gabah yang ada di depan Resmilnya. Beberapa dengan buruh yang lain juga. Terik sinar matahari pagi itu sudah mulai menyorot menyinari, siap mengeringkan gabah. Tak terasa jam istirahat pun sudah tiba. Para buruh pun rehat saat itu dan sudah diberikan cemilan serta minuman seperti biasanya. Saat itu ada salah satu buruh yang ngobrol menceritakan soal semalam karena dia mendapatkan giliran jaga pabrik atau jaga Resmil. "Semalam ada kejadian aneh loh." "Kejadian apa Pak?" tanya Aden penasaran. "Semalam kan saya dapat giliran jaga sekitar jam 10 malam. Saya melihat Pak Teguh datang ke pabrik. Terus dia membawa kayak sesajen gitu, diletakkan di sebuah nampan dan kemudian diletakkan di pojok Resmil." "Mosok sih Pak, emangnya buat apa?" tanya yang lain. Memang semalam sebelum Pak Teguh itu melakukan ritualnya, di tengah malam sekitar jam 10 malam, dia datang membawa sesajen untuk diletakkan di Resmil berasnya. Namun tak hanya bapak itu saja yang melihat perbuatan Pak Teguh, karena pasalnya buruh yang lain yang gantian jaga malam, dan saat itu tepat malam Jumat Kliwon juga, dia juga melihat Pak Teguh membawa sesajen yang diletakkan di pojok pabriknya. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Pak Teguh datang, menghampiri mereka yang sedang istirahat dan ngobrol. "Pada ngobrol apa ini? Kok kayaknya asik banget?" tanya Pak Teguh. "Oh itu Pak, katanya di sawah juragan desa sebelah banyak yang terkena hama," timpal salah satu. Mereka terpaksa menjawab berbohong karena tidak mungkin untuk jujur dengan apa yang dibicarakan. "Den, ikut saya yuk," ucap Pak Teguh. "Kemana Pak?" "Beli pestisida." "Oh ya Pak, siap." Akhirnya saat itu Aden dan Pak Teguh pun segera pergi ke pasar untuk membeli pestisida pencegah hama. Saat itu mereka pergi berboncengan dengan motornya Aden. Entah kenapa Pak Teguh selalu mengajak Aden, bukan yang lain. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di pasar. Sesampainya di pasar, Pak Teguh pergi ke toko penjualan pupuk dan obat hama lainnya. Saat itu Pak Teguh membeli sangat banyak sekali buat stok, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali sawah-sawah orang lain yang banyak terkena hama, jadi dia jaga-jaga. Karena memesan pestisidanya sangat banyak, akhirnya dibawa dengan menggunakan tosa. Nanti akan diantarkan ke Resmil. Setelahnya mereka berdua pun pulang dan kembali lagi ke Resmil. Kita masuk ke sudut pandang dari Hendrik. Hendrik ini merupakan teman Aden yang sama-sama kerja di pabrik berasnya Pak Teguh. Hendrik sudah kerja lebih lama di situ. Dia juga awalnya selalu diperlakukan baik oleh Pak Teguh seperti Aden. Siang itu setelah Aden dan Pak Teguh pulang dari pasar, tiba-tiba saja saat itu Hendrik diperintah oleh Pak Teguh untuk menggiling padi atau gabah gitu ya. "Hen, tolong kamu gilingkan gabahnya ya." "Iya Pak, baik." Akhirnya saat itu Hendrik pun langsung beranjak ke dalam untuk menggilingkan gabah dengan mesin. Sore harinya para karyawan yang lain sudah pada pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Akan tetapi berbeda dengan Hendrik yang saat itu, dia belum pulang sendiri karena dia harus menggilingkan gabah yang masih belum kelar.
Akhirnya dia pun tetap bekerja dengan 2 orang lainnya di dalam resmil sampai malam. Adzan maghrib mulai berkumandang saat itu, tapi Hendrik masih tetap menggilingkan gabah. Padahal harusnya dia istirahat terlebih dahulu, tapi dia tetap ngeyel. Diberitahu, "Hen, istirahat dulu, masih maghrib nggak baik." "Ah, tanggung pak," jawabnya pada buruh yang lebih tua. Kedua orang yang lain sudah duduk istirahat, namun Hendrik tetap fokus kerja. Hingga akhirnya saat dia sedang kerja, tiba-tiba saja Hendrik melihat ada sekelabat bayangan hitam yang melintas. Dia pun menoleh ke arah bayangan hitam itu, dan betapa terkejutnya dia saat melihat ke arah bayangan hitam itu. Ternyata bayangan itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Hingga akhirnya Hendrik yang saat itu tidak fokus, tiba-tiba saja anggota tubuhnya ada yang terpotong oleh mesin penggiling beras. "Ah!" teriak Hendrik. Beras yang ada di bawahnya itu pun langsung berceceran penuh dengan darah yang terus mengucur. Kedua buruh yang melihat itu sontak langsung panik dan langsung mematikan mesinnya. "Astagfirullahaladzim, Hendrik." Segera saat itu Hendrik dibawa ke puskesmas terdekat untuk segera ditangani. Sesampainya di puskesmas saat itu, Hendrik ternyata harus melakukan operasi. Buruh yang membawanya ke puskesmas itu pun langsung menghubungi Pak Teguh dan juga keluarganya. Hingga akhirnya saat akan melakukan operasi, saat itu di dalam ruangan, Hendrik tiba-tiba saja melihat ada asap yang masuk ke dalam ruangan. Dan sesaat kemudian asap hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya merah menyala. Saat itu dokter yang ada di dalam ruangan itu taunya kalau Hendrik itu takut karena hendak dioperasi, membuatnya pingsan. Beberapa jam kemudian akhirnya operasi pun sudah selesai. Hendrik pun segera dipindah ke ruangan inap karena dia baru akan dibawa pulang besok paginya. Singkatnya, keesokan paginya akhirnya Hendrik pun sudah dipersilahkan untuk pulang. Hari itu Hendrik pun tidak berangkat kerja dan Pak Teguh pun tidak mempermasalahkan. Pagi itu Pak Teguh tiba-tiba mengajak Aden untuk pergi ke rumahnya Hendrik karena ingin menjenguknya. Saat itu Pak Teguh membawa banyak sekali bingkisan untuk Hendrik. Ada buah roti susu dan sebagainya. "Hen, kamu cepat sembuh ya, biar cepat kerja lagi." "Iya pak, terima kasih sudah menjenguk saya." "Terima kasih juga Den." "Iya, sama-sama Hen. Lain kali, nanti kalau kerja ingat waktu. Waktunya adzan itu ya berhentilah Hen," ucap Aden. "Iya Den, soalnya aku pengen cepat selesai kemarin kerjaannya, udah capek." Akhirnya saat itu Pak Teguh dan Aden pun beranjak pergi dari rumahnya Hendrik menuju ke resmil lagi. Malam harinya, Hendrik yang ada di dalam rumahnya, dia hanya berbaring di kasur karena dia masih lemas. Dan kadang teringat kejadian yang kemarin dia alami, melihat jarinya yang hampir terpotong. Di dalam lamunannya itu tiba-tiba saja Hendrik mendengar ada suara yang mendengkur, dan suaranya itu terdengar jelas sekali di telinganya. Akhirnya, dia pun mencoba untuk mencari sumber suara itu berasal. Dan saat dia mencoba membalikkan tubuhnya, ternyata di sampingnya itu, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Kedua matanya melotot tajam, dengan wajah hitam legam dan mulut yang menganga. Saat itu tubuhnya langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan saat melihat langsung sosok pocong yang ada di depannya. Karena tidak kuat dan mulutnya terasa terkunci, Hendrik pun akhirnya ambruk pingsan. Di dalam pingsannya itu, dia bermimpi buruk. Saat itu dia bermimpi berada di sebuah tempat seperti istana yang mewah dan megah. Hendrik bingung, karena tiba-tiba dirinya berada di tempat seperti itu. Dan saat itu Hendrik melihat di dalam istana itu ada wujud orang yang Hendrik kenal, yaitu orang yang pernah bekerja di pengolahan gabah berasnya Pak Teguh. Karena Hendrik tahu betul orangnya yang pernah kerja bersama saat itu, dan dari tahun ke tahun mereka lah yang sudah dijadikan tumbal oleh Pak Teguh selama ini. Saat itu Hendrik melihat orang-orang yang sudah meninggal karena dijadikan tumbal oleh pesugihannya Pak Teguh itu. Sangat mengenaskan sekali di istana itu, karena mereka dijadikan budak dan bahkan ada yang dijambak, cambuk hingga berdarah-darah. Hendrik pun kasihan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka dipanggil berkali-kali juga tidak menjawab sama sekali, seperti nonton televisi. Mereka wajahnya pucat pasi sekali dan terlihat lemas,
Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Hendrik dikejutkan dengan suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Sontak Hendrik pun kaget, karena saat dia menoleh ke belakang, ternyata yang ada di belakang tubuhnya itu sosok tinggi besar yang menyeramkan sekali. "Kau akan mati." Hendrik pun saat itu langsung teriak dan mengelak ucapannya sosok itu. Tidak mungkin," teriak Hendrik. Beberapa saat kemudian Hendrik pun terlonjak bangun dari tidurnya. Nafasnya terasa tidak beraturan sekali. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan jantungnya berdegup kencang sekali. Keesokan paginya, Hendrik tiba-tiba saja demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Ibunya pun datang ke kamar dan langsung mengompresnya, berharap demamnya cepat turun. Dan malam harinya, saat itu Hendrik menatap ke atap langit-langit kamar. Tiba-tiba dia melihat ada bayangan hitam yang bentuknya seperti besar. Dan sesaat kemudian bayangan hitam itu mewujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Dan kemudian sosok itu berubah menjadi asap hitam, lalu asap itu masuk ke dalam tubuhnya Hendrik. Semenjak itu Hendrik pun hanya terdiam saja di kasur, tidak bisa digerakkan sama sekali tubuhnya. Pagi harinya Hendrik perutnya tiba-tiba saja membesar. Dia merasakan sakit sekali, membuat ibunya khawatir. Ibunya saat itu pun hendak pergi ke dokter memanggilkan supaya datang ke rumah. Namun ketika ibunya pergi saat itu, Hendrik yang sedang berbaring dan menahan rasa sakit pada perutnya itu, tiba-tiba sosok genderuwo tinggi besar itu datang lagi dan mencoba mendekat ke tubuh Hendrik. Hendrik benar-benar ketakutan, akan tetapi dia tidak bisa gerak. Akhirnya dia pasrah. Sosok itu semakin mendekat dan meremas perut Hendrik dengan kencang sekali. "Ah!" teriak Hendrik. Hingga akhirnya Hendrik pun saat itu tewas dengan cara yang mengenaskan. Isi perutnya keluar semua, penuh dengan darah yang muncrat bercacaran di spray kasurnya. Sesaat kemudian, ibunya pun pulang ke rumah dan saat pulang dia terkejut sekali melihat anaknya di kasur sudah tidak berdaya dengan darah yang bercacaran, membuatnya gemetaran dan tak karuan sekali rasanya. Tolong! Beberapa saat kemudian warga pun datang dan para warga juga ngeri dan jijik melihatnya, tapi mereka tetap membantu untuk mengurus jenazahnya Hendrik. Pagi itu juga terdengar suara siaran pengumuman kematian. Dan warga desanya pun terkejut semua. "Hah, Hendrik?" Bahkan Aden dan keluarganya juga terkejut saat pagi itu mereka sedang sarapan bersama. "Ya udah, nanti kita taksiah aja ya ke rumahnya," kata bapak dan ibunya Aden. Akhirnya pagi itu mereka berencana tidak berangkat kerja dulu, karena memang Pak Teguh juga meliburkan semua pekerjanya untuk datang ke rumah Hendrik taksiah. Saat itu jenazahnya Hendrik yang sedang dimandikan itu, tubuhnya membiru dan baunya busuk sekali. Sebenarnya pemandi itu jijik, apalagi perutnya yang sudah hancur. Hari itu Pak Teguh datang supaya tidak ada yang mencurigai. Seminggu kemudian, singkat cerita, Aden sudah seperti biasanya bekerja di pengolahan gabah. Saat itu Aden kebetulan harus lembur dan saat itu hanya ada Aden dan 2 buruh lagi yang sama-sama lembur. Tiba-tiba saja, Aden itu kebelet buang air. Dia pun pergi ke kamar mandi. Dan saat dirinya berada di dalam kamar mandi, Aden mendengar ada suara yang meminta tolong. Seketika, Aden yang sedang buang air kecil merinding dan dia pun mengedarkan pandangannya ke sana mencari suara itu berasal. Namun dia tidak mendapati siapa-siapa hingga akhirnya dia pun segera keluar dari kamar mandi itu karena takut dan merinding. Dia kembali lagi untuk bekerja, tapi dia yang sedang berjalan dari kamar mandi, samar-samar dia melihat ada sosok Hendrik di pojok pabrik itu dengan wajah yang pucat. Namun setelahnya dia menghilang, entah kemana. Aden pun bergidik merinding. Setelah semua pekerjaannya sudah selesai, Aden pun langsung pulang ke rumah. Akan tetapi sesampainya di rumah dia juga mendengar ada suara yang meminta tolong kala dirinya sedang mandi. Karena takut Aden pun cepat-cepat mandinya dan beranjak ke dalam kamar. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Aden semakin disayang oleh Juragan Teguh. Apa yang diinginkan oleh Aden selalu diturutinya, maksudnya dalam hal pekerjaan ya. Namun Aden tidak merasa curiga karena pikirnya itulah yang pantas didapatkan dari hasil kerja kerasnya karena dia rajin. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, gilirannya Aden yang berjaga di pabrik malam hari. Dia duduk di kursi pabrik yang sudah disediakan dan saat itu tiba-tiba saja Aden melihat Pak Teguh membawa sesajen dan dibawa masuk terus ditaruh di pojok pabrik. Namun saat ditanya Pak Teguh tidak menjawab sama sekali. "Pak, maaf, itu buat apa ya?" tanya Aden. "Gak apa-apa," jawabnya cuek. Setelahnya Pak Teguh lanjut pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, dia siap-siap untuk melakukan ritual lagi untuk mempersembahkan tumbal lagi tahun ini.
Tepat pukul 12 malam Pak Teguh sudah berada di dalam ruangan ritual itu. Dia mulai merapalkan mantranya di depan kemenyan yang sudah dibakar dan beberapa sesajen yang tertata rapi. Sesaat kemudian, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan dan datanglah sebuah asap hitam yang masuk ke dalam. Asap itu kemudian berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar menyeramkan sekali. Sosok itu duduk di hadapannya Pak Teguh dan kemudian meminta tumbal lagi. "Sudah waktunya kau memberikan aku tumbal lagi." Iya baik, sudah saya siapkan." "Kalau begitu lakukan sekarang." Saat itu Pak Teguh langsung membakar foto Aden yang sudah dicetaknya di dalam kemenyan yang menyala sambil dibacakan mantra. Sementara sosok tinggi besar itu memakan kepala kerbau yang sudah disiapkan di hadapannya. Beberapa saat kemudian ritual pun selesai dan sosok itu pun pergi menghilang. Sementara itu di sisi lain, saat itu Aden yang sedang jaga, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah saja karena sudah larut dan mengantuk dan jam piket jaganya sudah selesai. Akhirnya dengan motornya itu Aden melaju untuk pulang ke rumah. Di perjalanan hembusan angin membuat hawa dingin dan merinding, apalagi saat itu Aden melewati jalan yang sepi sekali. Semua orang sudah pada tidur dan malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Dia sebenarnya takut, akan tetapi dia mencoba untuk melawan rasa takutnya. Motor yang dipakainya itu yang baru dibelikan oleh Pak Teguh loh. Motor lamanya itu masih tetap ada di rumah. Biasanya dipakai Pak Rosid dan Bu Siti. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba saja Aden mencium bau busuk yang menyengat seperti bangkai tikus dan bahkan juga bau singkong bakar. Tahu kan singkong bakar itu tanda-tanda ada apa? Dia juga melihat ada sekelebat bayangan hitam yang berhembusan dengan angin. Betapa terkejutnya dia yang tiba-tiba saja di hadapannya itu ada sosok tinggi besar. Sosok itu tinggi dengan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya dan gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak Aden yang kaget melihat sosok itu yang tiba-tiba ada di depannya. Dia pun oleng dan dia banting setir ke kiri hingga akhirnya dia pun mengalami kecelakaan dengan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan itu. Ruak! Motornya pun langsung remuk. Namun untungnya saat itu Aden tidak kenapa-napa dan dia bisa bangkit berdiri lagi. Setelahnya dia melanjutkan perjalanan lagi pulang ke rumah dengan motornya itu. Sesampainya di rumah dia langsung tidur karena sudah capek sekali dan badan sakit semua apalagi tadi habis jatuh. Di dalam tidurnya itu Aden bermimpi buruk. Saat itu dia bermimpi didatangi sosok tinggi yang sangat menyeramkan sekali. "Kau sudah menjadi milikku dan kau sudah ditandai akan menjadi budakku." Tidak, kau siapa? Pergi!" teriak Aden. Hingga akhirnya saat itu Aden terlonjak bangun dari tidurnya dengan nafas yang tidak beraturan. Saat itu dia langsung mengedarkan pandangannya ke sana kemari, akan tetapi dia tidak melihat apa-apa. Kalau itu artinya dia cuma mimpi. Karena dia merasa haus, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil air putih. Saat dirinya sedang mengambil air putih, tiba-tiba saja Aden mendengar ada suara minta tolong. Aden pun merinding dan dia segera kembali lagi ke kamarnya. Semenjak saat itu Aden selalu mendapatkan gangguan dan teror-teror yang menyeramkan setelah ditandai. Suatu malam saat itu Aden yang sedang menonton TV, sedangkan Pak Rosid dan Bu Siti sudah tertidur. Dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu malam-malam. Siapa ya malam-malam yang datang? Akhirnya dia pun bangkit untuk membukakan pintu. Dan saat dirinya membukakan pintu, betapa terkejutnya Aden yang berada di depan pintu itu adalah sosok tinggi besar yang ada di mimpinya waktu itu. Tubuh Aden pun saat itu langsung terbujur kaku. Sosok itu kemudian berubah menjadi sebuah asap hitam dan kemudian masuk ke dalam raganya Aden. Keesokan paginya Pak Rosid dan Bu Siti yang baru bangun tidur, mereka terkejut ketika melihat Aden sudah terkapar di lantai. "Ya Allah Pak, Aden kenapa Pak?" "Ya udah Bu, ayo bantu dulu, angkat dia." Saat itu akhirnya Aden pun langsung diangkat oleh Pak Rosid dan Bu Siti ke dalam kamar. Pagi itu akhirnya Aden tidak berangkat kerja karena tiba-tiba saja dia panas dan demam. Pak Rosid pun segera pergi ke rumahnya Pak Teguh untuk minta izin kalau Aden tidak berangkat kerja hari itu. Segera saat itu Pak Rosid pun dengan motornya Aden yang dulu yang lawas ini berangkat ke rumah Pak Teguh. Beberapa saat kemudian Pak Rosid pun akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Teguh. "Assalamualaikum Pak Teguh," ucap Pak Rosid. Saat itu Pak Teguh dan Bu Mega sedang sarapan bersama dan segera mereka pun membukakan pintu untuk Pak Rosid. "Ada apa Pak Rosid?" "Ini Pak, saya datang ke sini mau bilang kalau Aden izin tidak bekerja ya hari ini." "Loh, memangnya kenapa Pak dia?" "Dia sakit demam Pak Teguh." "Oh gitu ya, gak apa-apa wes.
ini uang buat Aden periksa ya. Semoga cepat sembuh. Tidak usah Pak. Sudah, ambil saja, nggak apa-apa. Kalau begitu saya terima kasih banyak ya Pak. Bu, saya pamit dulu Pak. Setelahnya Pak Rosid pun segera pulang lagi ke rumah. Sesampainya di rumah, Aden pun didatangkan dokter, dan saat itu dokter memberikan obat demam dengan uang yang diberikan oleh Pak Teguh untuk membayar dokternya itu. Singkatnya, malam harinya Aden sudah mendingan demamnya, dan dia yang ada di dalam kamarnya tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan lemari yang ada di dalam kamar itu bergerak-gerak sendiri. Sesaat kemudian, dia mendengar ada ketukan di lemari itu beberapa kali. Dia pun terperanjat. Dan sesaat kemudian Aden melihat ada sebuah asap muncul dari lemari berwarna hitam. Dan kemudian asap hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok genderuwo yang menyeramkan. Dia pun sontak langsung teriak kencang ketakutan. Sesaat kemudian kedua orang tuanya pun datang menghampiri ke dalam kamarnya. Ada apa Den? Tanya Bu Siti. Namun saat itu Aden benar-benar teriak dan ketakutan. Padahal orang tuanya tidak melihat apa-apa. Tengah malam saat orang tuanya sudah tertidur pulas di dalam kamar, Aden tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang meminta tolong. Aden pun mencoba membuka jendela kamarnya untuk melihat karena dia mendengarnya seperti ada di balik jendela. Akan tetapi saat dia membuka jendelanya, dia tidak melihat ada apa-apa di sana. Dia pun takut dan kembali ke kasur untuk tidur. Singkatnya, semenjak itu Aden jadi seperti orang gila, seperti orang diteror. Dia selalu teriak dan ketawa, bahkan nangis sendiri karena ketakutan, sehingga membuatnya tidak pernah berangkat kerja. Orang tuanya benar-benar bingung dengan yang dialami oleh Aden, hingga puncaknya suatu hari, ba'da maghrib, Aden yang ada di dalam kamarnya, dia melamun dan dia seketika langsung teriak-teriak sendiri, dan melempar barang-barang yang ada di dalam kamarnya itu, karena dia seperti sedang kerasukan. Brak. Sontak Pak Rosid dan Bu Siti khawatir dan takut dengan Aden, hingga akhirnya malam itu juga Pak Rosid langsung pergi ke rumah salah satu ustadz yang ada di desanya. Beberapa saat kemudian Pak Wildan pun datang ke rumah dan diajak masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan Aden. Saat Pak Wildan datang, Aden langsung terdiam dan mojok ke pojok kamar gitu karena seakan-akan takut dengan Pak Wildan. Pak Wildan langsung istighfar dan geleng-geleng kepala karena dia melihat ada sosok yang ada di dalam tubuh Aden. Saat itu, Pak Wildan langsung meminta Bu Siti menyiapkan air sebaskom dan segelas air putih ya untuk diminum. Kemudian setelah sudah siap, Pak Wildan akan melakukan ruqyah. Saat itu Pak Wildan mulai melakukan pembacaan ayat-ayat ruqyah, dan saat itu Aden langsung memberontak dan meronta-ronta. Hingga akhirnya sosok yang ada di dalam raga Aden itu murka dan mengancam Ustadz Wildan. Kau tidak usah ikut campur dengan urusanku. Dia sudah menjadi milikku. Siapa kau? Mencoba mengakui dia milikmu, Bukan urusanmu. Keluarlah sekarang atau akan kubakar kau. Akhirnya saat itu sosok yang ada di dalam pun mengajak Ustadz Wildan untuk bertarung. Pak Wildan pun bertarung dengan batinnya. Saat itu suasana malam di rumahnya sangat mencekam sekali. Hembusan angin kencang masuk ke dalam, dan suara gebrakan jendela dan pintu yang terdengar jelas. Pergi kalian semua, teriak sosok yang merasuki Aden. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Wildan berhasil mengalahkan sosok itu dan keluar dari dalam tubuh Aden. Aden pun lemas dan langsung diberikan air putih yang sudah didoakan. Setelahnya Aden pun muntah-muntah. Itu artinya ilmu hitam yang ada di dalam raganya sudah berhasil dinetralisir. Anak saya kenapa, Pak? Dia ini sepertinya akan dijadikan tumbal, Pak. Bu. Sama siapa, Pak? Sepertinya dia diincar oleh bosnya sendiri. Tapi saya mohon jangan disebarkan ya. Cukup keluarga kalian saja yang tahu. Dan setelah ini Mas Aden nggak usah lagi kerja di sana ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan semenjak itu akhirnya keluarga Aden tahu kalau Juragan Teguh dan Bu Mega telah melakukan ritual sesat pesugihan. Saat itu Pak Wildan juga mengungkap soal Hendrik yang sudah dijadikan tumbal. Aden juga cerita kalau selama ini dia mendapatkan teror orang yang minta tolong, dan ternyata itu Hendrik yang tidak tenang. Akhirnya malam itu juga Pak Wildan pergi ke rumah Hendrik dan membicarakan ke keluarganya, minta izin untuk membantu menenangkan arwah Hendrik. Saat itu juga orang tuanya Hendrik akhirnya tahu kalau Juragan Teguh telah melakukan pesugihan, namun mereka tidak diperbolehkan untuk cerita ke siapa-siapa. Singkatnya beberapa kemudian,
usahanya Pak Teguh itu menurun drastis. Dan sawahnya itu banyak terkena hama padinya. Bahkan juragan Teguh juga sekarang sakit-sakitan, sehingga membuatnya tidak bisa mengurus resmel. Dan dia pun bangkrut karena hartanya digunakan untuk berobat kesana kemari, namun tak kunjung sembuh juga. Dan resmelnya terbengkalai hingga sekarang katanya. Semoga kita dijauhkan dari hal demikian dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, bekerja dimanapun, di tempat manapun, diawali dengan berdoa dulu ya, supaya terhindar dari malapetaka dan bentengi diri dengan perbanyak ibadah dan pertebal iman. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Mohon maaf kalau ada salah kata atau intonasi yang kurang mengenakan. Saya pamit undur diri ya, sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa.